Laporan hasil dari sidang hari ini dengan agenda bukti surat. Mungkin rekan-rekan lihat bahwa beberapa minggu ini di media banyak muncul kasus-kasus seperti ini. Saya nggak mau ngomong secara spesifik, tapi ini kira-kira hal yang seperti ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Jadi skema-skema bisnis yang menggunakan skema Ponzi, MLM. Anda nggak mampu bertahan di Petren, nggak apa-apa. Tapi keluarlah baik-baik. Kenapa? Jaga-jaga, saya jadi presiden 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Dalam video ini saya akan menampilkan pemaparan dari advokat kasus Yusuf Mansur untuk tabung tanah ya. Di sini advokat Pak Davi Bia mewakili para korban ya. Dan dalam video ini yang diupload oleh channel YouTube Arah Kebenaran sekitar 1 atau 2 hari yang lalu, di sini Pak Davi Bia mengatakan dalam sidang ini akan yaitu sidang kasus tabung tanah, pengumpulan bukti-bukti dari para korban gitu. Oke, kita langsung simak saja videonya. Ya, baik. Selamat siang, kita ketemu lagi. Laporan hasil dari sidang hari ini dengan agenda bukti surat. Sidang perkara saudari Marsiti Sri Sukarsi melawan saudara Jatman Nur Ratib Mansur. Hari ini kita mengajukan 5 bukti surat. Di antaranya adalah surat somasi yang pernah kita kirimkan yang tidak dijawab, kemudian brosur yang dikeluarkan oleh Yusuf Mansur mengenai proyek tabung tanah, kemudian bukti bahwa saudari Sukarsi itu telah melakukan pentransferan atas investasi tabung tanah, dan kemudian juga bukti dari saudari Marsiti yang pernah mentransfer lewat Western Union dari Hong Kong kepada saudari Yusuf Mansur. Hari ini kita mengajukan 5 bukti. Insya Allah sidang ditunda minggu depan, 1 minggu lagi. Kita masih menambahkan kira-kira ada 7-8 bukti lagi. Jadi sidang berikutnya itu minggu depan masih dengan agenda bukti surat dari pihak kita, pihak penggugat. Jadi hari ini kita baru selesai sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Ya, itu dia. Dan di video sebelumnya pada Davi ini sudah mengungkapkan bahwa Yusuf Mansur ini tidak hanya serta-merta langsung dilaporkan di persidangan, dia maksudnya langsung dilaporkan, intinya langsung dikasuskan ya. Sebelumnya Yusuf Mansur ini, pihak Yusuf Mansur ini sudah diundang beberapa kali untuk mediasi. Namun seperti yang teman-teman tahu, beliau tidak hadir atau tidak datang gitu. Tidak ada konfirmasi. Dan ini sangat bertolak belakang ya dengan apa yang dia katakan di media sosialnya, bahwa jangan keluar-keluar di media sosial. Ini yang mengatakan Yusuf Mansur ya, sangat bertolak belakang. Di sini di media sosialnya Yusuf Mansur mengatakan dulu di media sosial Instagramnya, kalau saya berani kok, siap ketemu, silahkan laporkan, saya siap ketemu di pengadilan apa segala macam. Kenyataannya diundang mediasi saja tidak datang gitu, dan sampai sekarang di persidangan pun dia tidak datang gitu. Artinya kan di sini apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu tidak sejalan dengan apa yang kemudian terjadi di lapangan gitu, apa yang dia praktekkan gitu. Dari sini saja kalau saya pribadi sudah bisa menilai gitu, ketidakkonsistenan gitu antara kata-kata dengan perbuatan gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini masih dari channel YouTube Arah Kebenaran, dia mengupload video pidato dari Pak Kapolri. Dalam pidato ini saya sudah nonton berdurasi 1 menit. Di sini pernyataan dari Pak Kapolri ini, walaupun saya tidak bisa memastikan apakah ini untuk ada hubungannya dengan kasus Yusuf Mansur atau tidak, yang jelas di sini secara umum Pak Kapolri ini mengatakan bahwa hindari usaha-usaha yang menjanjikan itu
cepat kaya gitu, agar kita cepat kaya gitu, entah itu skema Ponzi, MLM, segala macam gitu. Yang sekarang lagi trending, lagi viral dibahas itu Indra Kents dan Doni Salmanan mengenai trading ya. Walaupun menurut saya kasus Yusuf Mansur ini kalau dilihat dari sudut pandang korban ini tidak jauh lebih parah gitu. Maksudnya justru ini kalau menurut saya lebih besar gitu, karena korban-korban yang bermunculan ini lebih banyak gitu. Hanya kan dia mungkin yang untuk kasus tabung tanah atau terus Hotel City, ada Paytren, itu kecil-kecil tapi kan kali banyak. Belum berbicara tambang batubara. Makanya saya pikir antara Indra Kents dan Doni Salmanan dibanding Yusuf Mansur dari sudut pandang korban ya. Di sini saya tidak mengatakan pasti atau tidak menuduh siapapun di sini. Yang jelas saya mengatakan dari sudut pandang korban yang bermunculan, bisa dibilang kasus Yusuf Mansur ini akan lebih besar daripada kasus Indra Kents dan Doni Salmanan. Makanya saya berharap kepada pihak kepolisian untuk benar-benar mengusut tuntas kasus ini secara serius gitu. Agar kalau memang benar-benar terbukti apa yang selama ini korban suarakan, maka hak-hak dari para korban itu bisa dikembalikan gitu dan bisa disita. Oke, ini pidato dari Pak Kapolri ya. Saya juga tentunya menitipkan pesan kepada rekan-rekan, mari kita menciptakan iklim usaha yang baik. Ada satu contoh yang tentunya ini juga harus kita hindari. Ingin cepat kaya dengan cara yang pintas. Mungkin rekan-rekan lihat bahwa beberapa minggu ini di media banyak muncul kasus-kasus seperti ini. Saya nggak mau ngomong secara spesifik, tapi ini kira-kira hal yang seperti ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Jadi skema-skema bisnis yang menggunakan skema Ponzi, MLM, dan kemudian memanfaatkan robot trading yang nantinya itu ujung-ujungnya mengumpulkan dana dari rakyat dan kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dan akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Tolong ini dihindari. Kalau ada yang mengajak rekan-rekan terkait dengan hal-hal seperti ini, waspada. Karena ini kecenderungannya saya lihat selama ini tidak pernah ada yang berhasil. Pasti berakhir masuk penjara. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Kapolri, dan sekali lagi saya berharap semoga kasus Yusuf Mansur ini benar-benar dilirik oleh pihak kepolisian. Sebenarnya kita sudah masuk laporan ya di persidangan, dan insya Allah teman-teman ke depan akan ada kasus baru lagi yang dilaporkan di persidangan, yang akan dilaporkan dan masuk ke persidangan gitu. Ini terhitung sudah kalau tidak salah 3 kasus dan akan tambah lagi kasus baru yang akan masuk. Jadi teman-teman tidak usah pesimis. Insya Allah kita tetap berjuang, kita akan tetap menyebarkan informasi-informasi sambil berupaya untuk mengedukasi. Kita di sini tidak sok pintar, di sini kita tidak menggurui, tapi kita menge-sharing apa yang kita pahami gitu. Dan kita juga tidak sekedar membuat konten video, tapi di sini juga kita aksi ya, kita real aksi ya dari teman-teman. Ada Jia TV di sana, ada Pak Darso Arif dan beberapa teman-teman lain. Alhamdulillah kasus ini sudah masuk di persidangan gitu. Jadi tidak sekedar teorto, tidak sekedar narasi saja di sini. Alhamdulillah kasusnya beberapa kasus sudah masuk di persidangan, teman-teman. Saya infokan. Jadi jangan lagi ada komentar bahwa kenapa tidak dilaporkan, sudah dilaporkan. Walaupun memang tidak begitu mencuat di media mainstream hingga beberapa teman mungkin tidak memahami, taunya ini cuma sekedar konten YouTube dan tidak sampai ke ranah hukum, tidak sampai ke pengadilan. Padahal sudah ada beberapa kasus yang masuk di pengadilan dan korban-korban sudah beberapa kali mengikuti persidangan gitu. Oke, yang terakhir, video terakhir yang saya tampilkan di mana pernyataan Yusuf Mansur yang menurut saya nyeleneh ya. Maksudnya terkesan bercanda atau bagaimana gitu. Di mana hal ini sebenarnya kalau menurut saya tidak boleh lah dibuat bercanda gitu. Maksudnya gimana teman-teman? Ini kasus serius gitu. Kasus yang banyak mengurai air mata dari para korban yang kita wawancarai gitu. Mereka serius menuntut haknya gitu. Ngapain kalau memang mereka tidak butuh, ngapain mereka susah payah untuk nongol di YouTube untuk kita wawancarai, kita videoin untuk menceritakan kembali apa-apa yang selama ini mereka simpan. Namun saya berharap tanggapan Yusuf Mansur ini tidak seperti ini, malah mengatakan bagaimana kalau nanti dia jadi presiden di tahun 2024, malah sibuk gitu loh. Sibuk
mengeluarkan statement-statement yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu. Bukan itu yang kita pinginkan gitu dari seorang Yusuf Mansur, dari apa yang kita buat, konten-konten yang kita buat selama ini kita wawancarai korban. Bukan statement seperti itu yang kita inginkan gitu. Bukan statement yang solutif kalau menurut saya gitu. Justru menambah peliknya masalah ini gitu, mengatakan mau jadi presiden 2024 lah, apalah segala macam. Saya tidak paham ya, ini konteksnya bercanda atau serius. Yang jelas itu diungkapkan oleh Yusuf Mansur gitu. Saya sampai hari ini tidak habis pikir kenapa hal-hal seperti ini harus berkesinambungan seperti tidak diselesaikan dengan apa namanya secepat mungkin gitu loh. Karena saya juga tidak pengen masalah ini terus saya bahas gitu. Tapi mau bagaimana teman-teman? Kalau saya berhenti, mungkin akan kembali tenggelam. Bukan cuma saya ya, kalau saya berhenti dan teman-teman media yang lain ikut berhenti, akan kembali tenggelam gitu loh. Jadi saya akan katakan selama Yusuf Mansur tidak punya niatan yang serius untuk menyelesaikan masalah ini, untuk mengembalikan hak para korban, maka mohon maaf kita akan tetap mengangkat kasus ini gitu. Kita akan terus-menerus mengangkat kasus dan masalah ini di konten YouTube gitu. Karena ya yang saya pahami cuma ini yang saya mampu gitu, cuma sebatas membuat konten seperti ini. Jadi mau bagaimana lagi? Mohon maaf sebelumnya. Itu yang saya tidak habis pikir. Kenapa justru muncul di YouTube, membuat statement-statement yang tidak jelas, marah-marah lah, nada bicara tinggi lah, kemudian mengatakan kalau memang besok saya jadi presiden terus kalian gimana? Sekarang kalian tuntut saya, terus besok kalau saya jadi presiden gimana? Maksudnya apa coba? Oke teman-teman, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. Kepada teman-teman muslim dan muslimah yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sampai Lebaran nanti, Idul Fitri nanti, kita semua ibadah puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Sekelumit kisah yang menerjang Yusuf Mansur tak kunjung menyadarkannya. Bukannya diselesaikan, Yusuf Mansur terus mencoba memutar cerita. Salah satunya, dalam sebuah video yang diunggah, Yusuf Mansur menjelaskan dengan tidak tahu diri bahwa persoalan yang menimpa dirinya adalah permainan politik. Padahal jelas, hal tersebut merupakan ulah perbuatannya sendiri yang hingga kini tidak ia selesaikan. Yusuf Mansur pun menjelaskan seperti orang gila bahwa akan mencalonkan diri sebagai presiden di 2024 dengan berbagai gugatan yang tak kunjung ia selesaikan hingga saat ini. Bagaimana menurut kalian? Nah kalau melihat dari timeline, ya Januari kan, Februari mungkin on, Maret, April, Mei, Juli, Agustus. Nah, cuman selang 1-2 bulan lagi, kepala-kepala daerah yang potensial nyapres juga selesai sebenarnya. Saya menduga dengan izin Allah sampai di titik itu sudah tidak ada peluru lagi yang bisa diledakkan. Sehingga kami semua para kontestan pilpres itu udah pada pilpres duluan. Kami semua para kontestan pilpres itu udah pada pilpres duluan. Anies ada, Ganjar ada, oh udah nyunah nih, udah nyunah, udah bener. Siapa bilang jadi presiden susah? Nah kalau yang daripada kamu Petra dijawab. Diresmikan oleh Ketua Dewan Syariah Darul Quran Kiai Haji Ahmad Kosasi dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia 2024 Kiai Haji Yusuf Mansur. Anda nggak mampu bertahan di Petren, nggak apa-apa, tapi keluarlah baik-baik. Kenapa? Jaga-jaga, saya jadi presiden 2024. Saya jadi presiden 2024. Saya jadi presiden 2024. Masa lu musuhin gua? Masa lu musuhin gua? قالوا إنها